Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipei-nya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena. Gas. Bab 1465. Benar-benar pelit. Zhao Mengsing sungguh berharap ini hanyalah mimpi dan Tuan Zhao hanya berbicara dalam keadaan marah atau bingung karena emosinya sedang memuncak. Tetapi ketika dia melihat Ji Fei dan Huo Lei yang mengikutinya, dia tahu bahwa ini bukanlah mimpi, tetapi kenyataan yang tidak bisa diubah. Dia benar-benar akan meninggalkan perusahaan ini, atau bahkan dikeluarkan dari perusahaan. Dia berjalan di lobi perusahaan dengan tatapan dingin di matanya. Saat ini, berita tentang grup Zhao telah menyebar, dan semua karyawan perusahaan mengetahuinya. Jadi ketika mereka melihat Zhao Mengsing, banyak orang mulai menghindarinya, terutama ketika mereka melihat Ji Fei dan Huo Lei mengikutinya, yang merupakan calon majikan di masa depan. Mereka takut kinerja yang buruk akan menyebabkan mereka kehilangan pekerjaan. Ketidakpedulian yang ditunjukkan oleh orang-orang ini membuat Zhao Mengsing merasa semakin kesal dan sakit hati. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia menatap Ji Fei dan Huo Lei dengan dingin. Dia bersumpah akan membunuh mereka berdua. Tepat saat mereka hendak mencapai kantor, Xiao Chen, yang telah mendengar berita itu, tiba-tiba bergegas keluar dari ruangan sebelah dan menatap Zhao Mengsing. Paman, kita tidak bisa memberikannya kepada Ji Fei dan Huo Lei. Mengapa kita harus memberikannya kepada mereka? Aku. Sebelum Xiao Chen sempat menyelesaikan kata-katanya, Ji Fei menggendongnya. Mengingat terakhir kali Ji Fei menggendongnya ke ruang pertemuan di Xintiandi Plaza, dia merasa takut dengan momentum Ji Fei, dan sisa kata-katanya dengan cepat berubah nada. Ji Fei, jika kamu berani menyerangku, aku akan memanggil polisi. Sebaiknya kau pikirkan cara keluar dari perusahaan, kata Ji Fei tanpa ampun. Keluar lagi. Xiao Chen merasa seperti diolesi garam pada lukanya saat ia berpikir untuk keluar dari posisi manajer Xintiandi Plaza. Ia sangat tertekan dan patah hati. Ia telah mengikuti Zhao Mengsing hanya untuk mendapatkan tempat di keluarga Zhao, tetapi sekarang ia diusir seperti anjing. Tentu saja, ia marah dan tidak mau menyerah. Ia langsung menjadi mudah tersinggung. Ji Fei, kau memiliki kemampuan untuk membunuhku. Kalau tidak, sebelum Xiao Chen bisa menyelesaikan kata-katanya, kepalanya terkulai, tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Ledakan, Ji Fei melemparkannya langsung ke tanah seperti anjing mati. Zhao Mengsing sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak menyangka Ji Fei benar-benar melakukannya. Mengira tak seorang pun peduli dengan Ji Fei yang membunuh orang, dia pun mulai merasa gelisah. Ji Fei, apakah kamu yang membunuh Xiao Chen? Ini bukan urusanmu. Sebaiknya kau segera menyelesaikan masalah pengalihan kepemilikan, kata Ji Fei dengan tenang. Zhao Mengsing menatap Ji Fei di depannya. Dan satu-satunya perasaan yang dia miliki adalah bahwa Ji Fei terlalu kejam dan terlalu berdarah dingin. Tampaknya di dalam hatinya, hanya ada harta keluarga Zhao. Dia sangat tidak mau. Tetapi dia benar-benar tidak berani untuk tidak mematuhi Ji Fei. Takut bahwa dia akan menjadi seperti Xiao Chen. Mendengus, Zhao Mengsing mendengus dingin. Membuka pintu kantor, dan kemudian menelepon sekretarisnya untuk memintanya mencari pengacara untuk menangani pemindahan tersebut. Ji Fei duduk di sofa dengan ekspresi santai di wajahnya, seolah-olah dia sedang menonton lelucon dan sama sekali tidak peduli. Hal ini membuat Zhao Mengsing merasa lebih buruk. Dia merasa sangat sakit karena dia benar-benar hancur di depan keponakannya yang masih muda. Ji Fei, kamu sudah punya banyak uang, kenapa kamu masih menginginkan lebih? Tidakkah kamu merasa kamu terlalu serakah?
Zhao Mengsing menatap Ji Fei dengan sangat enggan, dan ingin membujuknya, bahkan nadanya menjadi jauh lebih lembut, dengan nada negosiasi dan bahkan memohon. Dia benar-benar tidak ingin kehilangan begitu banyak harta benda. Hanya mereka yang benar-benar menguasainya yang tahu betapa berharganya harta benda itu dan betapa pentingnya harta benda itu. Ji Fei hanya tersenyum dan tidak menjawab sama sekali, atau lebih tepatnya mengabaikannya. Hal ini membuat Zhao Mengsing semakin marah dan sedih. Dia benar-benar ingin menghubungi pria berpakaian putih itu dan memintanya untuk mengirim seseorang untuk membunuh Ji Fei. Namun sekarang Ji Fei tampaknya menghantuinya, mengikutinya dan tidak memberinya waktu atau kesempatan sama sekali. Panggilan, Zhao Mengsing menghembuskan napas busuk, kemudian hatinya sedikit tenang. Huo Lei tidak mengerti mengapa Ji Fei bersikap seperti itu. Dia hanya menonton tanpa mengatakan apapun. Setengah jam kemudian, sekretaris datang bersama pengacara. Zhao Mengsing merasa bahwa setengah jam terakhir ini lebih menyakitkan dan sulit daripada setengah tahun. Sekarang setelah dia melihat pengacara datang, dia tidak merasa lega sama sekali. Sebaliknya, suasana hatinya menjadi lebih berat. Jika dia benar-benar setuju untuk menandatangani, maka dia tidak akan mendapatkan apapun, yang sama saja dengan diusir dari rumah. Pengacara Zhang, apakah keputusan ayah saya masuk akal? Zhao Mengsing bertanya dengan secercah harapan. Pengacara Zhang adalah seorang pria berusia 40-an, bertubuh sedang, mengenakan kacamata berbingkai hitam. Ketika mendengar pertanyaan Zhao Mengsing, dia mengangkat tangannya untuk membetulkan letak kacamatanya. Tuan Zhao, saya tahu apa yang Anda pikirkan dan memahami keengganan hati Anda. Tetapi saya khawatir jika orang tua itu tidak mengubah situasi saat ini. Tidak ada yang dapat kita lakukan. Mendengus, Zhao Mengsing mendengus dingin dan memegangi dadanya, yang sedikit meredakan sesak di dadanya. Melihat ini, Ji Fei sangat gembira dan mengedipkan mata pada Huo Lei, yang langsung berdiri dan menatap pengacara Zhang. Pengacara Zhang, bisakah kita memproses pemindahannya sekarang? Pengacara Zhang sudah mengetahui situasi Huo Lei sebelum datang. Ketika mengenalinya, dia tersenyum dan mengangguk. Tentu saja, dia menatap Zhao Mengsing. Tuan Zhao, cepatlah dan lakukan. Pengacara Zhang, Anda, Zhao Mengsing memegangi dadanya dan hampir pingsan. Dia tidak menyangka bahwa pengacara ini akan mengubah wajahnya begitu cepat dan mendesaknya untuk memberikannya kepada perusahaan. Saya rasa Tuan Zhao mengerti satu hal. Saya pengacara perusahaan, saya melayani perusahaan, bukan orang tertentu. Saya hanya menjalankan tugas saya sekarang. Pengacara Zhang berbicara dengan sangat alami, bahkan wajahnya terlihat sangat tenang, seolah semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Zhao Mengsing bahkan lebih tertekan, seolah-olah dia didorong ke bawah oleh semua orang. Dia menoleh ke arah Ji Fei. Jangan terlalu cepat berpuas diri, kita masih belum tahu siapa yang akan menang. Kita urus pemindahannya. Ji Fei mengabaikan ancamannya dan menunjuk pengacara Zhang dengan sangat tenang, jelas-jelas meremehkan Zhao Mengsing. Hal ini membuat Zhao Mengsing sangat marah hingga dia tidak bisa melampiaskannya, dan tekanan darahnya terus meningkat. Saya sudah membawa kontraknya, tanda tangani saja, Tuan Zhao. Pengacara Zhang menyerahkan kontrak yang sudah disiapkan kepada Zhao Mengsing. Hati Zhao Mengsing hancur. Ini adalah rencana untuk membunuhnya. Apakah dia benar-benar tamat kali ini? Saya tanda tangani dulu. Huo Lei segera mengambil pulpen dan menandatangani namanya, lalu menatap Zhao Mengsing sambil tersenyum, seolah menunggu Zhao Mengsing menandatangani. Zhao Mengsing menarik napas dalam-dalam, menahan amarahnya, mengambil pena dan menandatangani namanya dengan gemetar. Begitu dia meletakkan penanya,
Ji Fei tersenyum dan berkata, "Zhao Mengsing, kamu bisa pindah sekarang, tempat ini tidak ada hubungannya denganmu lagi." Ji Fei, kau keterlaluan, tidak ada yang sekejam dirimu. Perusahaan keluarga Zhao ini adalah hasil kerja kerasku selama bertahun-tahun, mengapa kau memperlakukanku seperti ini? Aku tidak mau menerimanya. Engah, Zhao Mengsing tidak menyelesaikan kata-katanya saat dia muntah darah dan jatuh tegak ke belakang. Ji Fei mengangkat tangannya dengan ringan, dan cahaya keemasan melesat ke tubuh Zhao Mengsing. Kemudian dia mengangkatnya dan melemparkannya ke sofa. Dasar pelit. Dia melambai pada pengacara Zhang dan sekretarisnya. Kalian semua keluar. Kedua orang itu tidak mengerti apa yang dimaksud Ji Fei, tetapi mereka tetap pergi keluar. Huo Lei menatap Ji Fei sambil tersenyum bingung. Bab 1466, mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa. Ji Fei, apa yang harus kita lakukan? Huo Lei melirik Zhao Mengsing yang tidak sadarkan diri dan menatap Ji Fei dengan bingung. Dia khawatir Ji Fei benar-benar membunuh seseorang. Bagaimanapun, Zhao Mengsing berbeda dari yang lain. Dia takut akan masalah jika dia dibunuh secara langsung. Yang lebih penting, ini adalah paman Ji Fei. Bagaimana jika dia benar-benar terbunuh? Ji Fei menatap Huo Lei dan berkata sambil tersenyum, "Aku ingin menyelamatkannya." Menyelamatkannya? Wajah Huo Lei penuh keraguan, dan alisnya berkerut, jelas bahwa dia tidak mempercayainya, dan dia bahkan tidak bisa memahaminya. Ji Fei mengangguk dan berkata, "Kakek memberi kita harta keluarga Zhao agar kita bisa melindungi harta keluarga Zhao dan orang-orang dari keluarga Zhao." Apa katamu? Huo Lei benar-benar tercengang. Ji Fei mengangguk, "Itu untuk perlindungan. Kakek sebenarnya memberi kita tanggung jawab dan tekanan." Mendesis, Huo Lei menarik napas dalam-dalam. Jelas bahwa apa yang dikatakan Ji Fei adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan olehnya, dan dia juga tidak dapat memahaminya. Ji Fei tersenyum dan menyentuh kepala Huo Lei. Huo Lei begitu tenggelam dalam pikirannya sehingga dia lupa menghindar dan membiarkan Ji Fei menyentuhnya. Kakek waktu itu berkata bahwa dia mencintai ibuku dan Zhao Mengsi. Padahal, dia memberitahu semua orang bahwa dia tidak bisa membiarkan siapapun menyakiti mereka. Zhao Mengsi memang bukan anak kandung kakek, tetapi dia tetap mencintainya, apalagi untuk anak kandungnya. Ji Fei menjelaskan, membuat Huo Lei mengedipkan matanya berulang kali, seolah-olah dia sedang mencoba memikirkannya, tapi dia membunuh pamanku Zhao Mengde. Ji Fei menatap Huo Lei, yang membenci kejahatan, dengan rasa kasihan di wajahnya. Bahkan jika dia benar-benar membunuhnya, orang mati tidak dapat dibangkitkan. Bagaimana mungkin kakek membunuh seorang putra untuk membalaskan dendam putra lainnya? Huo Lei terdiam. Itu benar. Lagi pula, dengan mengandalkan kekuatan Zhao Mengsing sendiri, bagaimana mungkin dia bisa membunuh Zhao Mengde lebih dari 20 tahun yang lalu? Apakah menurutmu ini mungkin? Huo Lei tiba-tiba menatap Ji Fei. Wajahnya yang cantik memerah dan matanya penuh dengan rasa bersalah. Dia bahkan merasa seperti orang bodoh karena melakukan kesalahan seperti itu dan tidak mengetahui hal-hal ini. Dia merasa sangat malu. Ji Fei mengangkat tangannya dan menepuk bahu Huo Lei. Sekarang bukan saatnya memikirkan hal-hal ini. Ada hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Apa itu? Lindungi properti keluarga Zhao. Sekarang itu milik kita, tidak bisakah kita mengelolanya? Huo Lei menatap Ji Fei dengan bingung dan bertanya. Ji Fei tersenyum lagi, dan wajah Huo Lei tampak sedikit jelek, dan bahkan sedikit malu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat tangannya untuk meraih lengan Ji Fei dan bertanya dengan gugup. Apakah aku bodoh? Apakah aku bodoh?
Ji Fei menepuk lengan Huo Lei dan berkata, "Aku tidak menyalahkanmu. Bagus juga kalau kamu begitu sederhana." Wajah Huo Lei menjadi semakin merah. Meskipun dia dipuji, dia merasa tidak kompeten. Jika saya tidak salah, Zhao Mengxing pasti telah menandatangani banyak kontrak dengan pihak lain yang merugikan perusahaan selama bertahun-tahun. Hanya saja kontrak-kontrak ini tidak pernah diaktifkan, jadi tidak pernah ditemukan. Kakek memberikannya kepada kami sebagai pengalihan hak milik yang disamarkan, membuktikan bahwa semua yang ditandatangani Zhao Mengxing sebelumnya tidak berlaku lagi. Huo Lei tiba-tiba menyadari dan terkejut lagi. Lalu apa yang harus kita lakukan secara khusus? Sekarang beritahu perusahaan untuk menghentikan semua bisnis. Semua bank tidak diizinkan menangani bisnis perusahaan Zhao. Tunggu sampai asetnya dicairkan, lalu proses ulang. Ji Fei menatap Huo Lei dan memberi perintah. Huo Lei terdiam beberapa detik, lalu mengangguk pada Ji Fei. "Aku mengerti maksudmu." Setelah mengatakan itu, dia segera mengangkat telepon dan menelepon sekretarisnya. Begitu panggilan tersambung, sekretaris itu mengangkat telepon dengan cemas dan bertanya, "Direktur Huo, perusahaan kami memiliki aset sebesar 100 miliar yuan, dan bank ingin mentransfernya ke luar negeri. Apakah Anda setuju?" Huo Lei merasa seolah-olah angin dingin bertiup di punggungnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Jika Ji Fei tidak mengingatkannya, dia mungkin akan menggigil. Dia segera menatap Ji Fei. "Apa yang harus kita lakukan mengenai hal ini?" "Diam," jawaban Ji Fei sangat sederhana. Huo Lei mengangguk dan memerintahkan sekretaris wanita di ujung sana, "Bekukan semua aset keluarga Zhao dan tutup semua perusahaan. Tunggu kami mengurusnya nanti." Sekretaris itu tercengang. "Ingat, sesegera mungkin. Semua operasi keluarga Zhao akan dihentikan dalam bulan depan." Huo Lei mengingatkannya lagi dengan sikap mendominasi, dan sekretaris wanita itu mengangguk setuju dengan kebingungan total. Setelah menutup telepon, Huo Lei menatap Ji Fei lagi. Ji Fei tersenyum dan mengangguk, menunjukkan rasa puasnya. "Sisanya terserah padamu. Mungkin akan sangat menegangkan, dan banyak orang akan menekanmu." "Aku tidak takut," kata Huo Lei tegas. Ji Fei mengangguk, "Bagus sekali, cukup kuat." Huo Lei menggelengkan kepalanya. "Karena kamu, aku tidak takut pada apapun." Ji Fei, wajahnya penuh dengan senyum pahit dan ketidakberdayaan. Huo Lei menjulurkan lidahnya dan dengan sengaja membuat wajah yang membuat Ji Fei tidak mengeluh sama sekali. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh wajahnya. "Aku akan mengirimmu kembali ke Feitang Mansion. Jangan khawatir tentang hal-hal lain." Huo Lei mengangguk, merasa sangat tenang. Ji Fei membawa Zhao Mengxing dan Xiao Chen pergi dan kembali ke rumah Feitang. Adapun grup Zhao, semua industri lainnya telah menghentikan operasi. Di dalam villa keluarga Zhao, Sun Sengshu masih batuk-batuk dan luka-lukanya masih dalam perawatan. Awalnya, ia ingin Zhao Mengxing membantu mencari dokter untuk berobat. Namun, sekarang, Zhao Mengxing sendiri dalam bahaya hidup dan mati. Jadi bagaimana mungkin ada yang peduli padanya? Ling Guofeng, yang bergegas kembali setelah menerima berita itu, melapor kepada pria berpakaian putih. Mendengus, Zhao Zeng yang benar-benar rubah tua. Dia benar-benar menggunakan metode ini untuk menghancurkan semua rencana kita. Dia pantas mati. Suara lelaki berbaju putih itu penuh kemarahan, datang dari ujung sana. "Saya baru saja meminta seseorang untuk mencoba mentransfer uang keluarga Zhao. Tetapi uang itu telah dibekukan dan bahkan semua perusahaan telah ditutup. Sekarang tampaknya tidak ada yang bisa dilakukan." Ling Guofeng berkata dengan agak sedih.
Saya menduga Ji Fei dan Zhao Zhengyang sengaja mengatur ini untuk menggagalkan rencana kita. Pria berpakaian putih itu menjawab dengan marah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lagi pula, kita tidak peduli dengan kekayaan keluarga Zhao. Zhao Wenqian tidak tahu bahwa dia adalah Sun Shengshu, jadi dia tidak akan mengkhianati kita. Apa rencana khusus kita? Ling Guofeng terus bertanya. Jangan banyak bertanya tentang masalah ini. Sekarang kamu hanya perlu membunuh Ji Fei. Biarkan Sun Shengshu cepat sembuh, dan bangun kembali formasi Bagua 5 elemen. Pria berpakaian putih itu jelas tidak puas dengan pertanyaan berlebihan Ling Guofeng. Ling Guofeng menenangkan diri dan mengangguk pelan. Baiklah, aku akan mencari caranya sekarang. Pria berbaju putih itu tidak mengatakan apa-apa. Setelah Ling Guofeng pergi, pria berbaju putih itu menghela nafas. Tidak boleh gagal, sama sekali tidak boleh gagal. Pandangannya jatuh pada wajah seorang wanita muda yang cantik di depannya. Pinger, akulah orang yang mencintaimu. Aku telah melakukan banyak hal untuk mencintaimu sepanjang hidupku. Kau harus percaya padaku. Wanita itu tidak menunjukkan reaksi apapun, seperti orang yang sedang tidur, atau bahkan mati. Ekspresi pria berpakaian putih itu tiba-tiba berubah sangat buruk, dan dia mengepalkan tangannya. Namun, tidak ada daging di tangannya, hanya tulang putih, seburuk kerangka. Saat ini, kalau ada yang melihat, pasti mengira kalau ada hantu yang keluar dan berpura-pura mati. Ling Guofeng keluar dari villa keluarga Zhao. Dia juga sedikit bingung, di mana dia bisa menemukan seseorang yang bisa menyembuhkan luka Zhao Wenqian. Ini bukan sesuatu yang bisa disembuhkan oleh dokter biasa. Ada pohon di gunung selatan, dengan angin sepoi-sepoi yang sejuk, dan pesona pun lahir. Setelah beberapa badai, pasti ada dokter yang baik. Suara nyanyian seorang pria terdengar di samping Ling Guofeng, dan Ling Guofeng tercengang. Apakah dia sedang mengajarinya? Ia melihat ke arah suara itu dan tidak melihat seorang pun. Ia kemudian melihat ke arah pejalan kaki di sisi jalan dan tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Ia sedikit bingung. Bersambung.